Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Ruang kardiogenik C7376. Setelah Jericho Lee selesai menjawab pertanyaan, Chang Xuande mengajukan beberapa pertanyaan lagi, masing-masing lebih sulit dari yang terakhir. Jericho Lee menjawab semuanya dengan cepat, tanpa penundaan atau bahkan jeda. Semuanya selesai berbicara sekaligus. Saat itulah Chang Xuande yakin bahwa Jericho Lee tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia telah menghafal seluruh buku. Dia benar-benar menghafal seluruh buku. Lebih lanjut, ketika Jericho Lee menjawab pertanyaan tersebut, ia juga akan menambahkan beberapa pendapat pribadi. Terlihat bahwa Jericho Lee tidak hanya menghafal semuanya, dia juga memikirkannya. Poin inilah yang paling membahagiakan bagi Chang Xuande. Pengobatan Tiongkok menekankan pada praktik, namun pengetahuan ingatan kematian saja tidak dapat diterapkan pada praktik. Bao Ziming dan yang lainnya terkejut, mereka tidak pernah mengira Jericho Lee benar-benar akan membacanya. Ini baru beberapa jam. Sial, mereka awalnya berpikir bahwa Jericho Lee hanya mengucapkan kata-kata kasar, bahwa dia tidak tahu tempatnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka telah meremehkannya sepenuhnya. Dari kefasihan hafalan Jericho Lee, ia hafal sempurna. Awalnya, ketika mereka menjawab pertanyaan Chang Xuande, bacaan mereka kurang lancar. Pandangan menyeramkan melintas di mata Kuang Ziming, dan tatapan yang menatap Jericho Lee menjadi agak kesal. Wajah orang lain juga jelek. Mereka semua merasakan ancaman kuat dari Jericho Lee. Persaingan di rumah sakit cukup sengit dengan mereka berempat sebagai murid magang, tapi jika ada seorang jenius dengan ingatan lebih baik dari mereka, apakah mereka akan punya kesempatan? Tidak. Mereka pasti akan mengusirnya, dan saat Jericho Lee memasuki mata Chang Xuande, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan murid resmi. Saya bertanya, apakah Anda pernah membaca buku ini sebelumnya? Chang Xuande ingin memastikan apakah Jericho Lee pernah melihatnya sebelumnya. Kalau saja dia pernah melihatnya, dan mampu melafalkannya dengan begitu cepat, maka ingatannya tidak akan sekuat itu. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya, tidak. Saya hanya membaca buku tentang akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan Tiongkok sebelumnya, tapi saya belum pernah membaca yang ini. Chang Xuande menatapnya, nadanya meninggi, benarkah? Sangat. Dia tidak perlu berbohong tentang hal-hal seperti itu. Dulu, selain kitab suci kedokteran, dia hanya paling banyak membaca buku akupuntur. Ini adalah pertama kalinya dia membaca buku, landasan teoritis pengobatan tradisional Tiongkok, yang ditulis oleh seseorang dalam beberapa tahun terakhir. Di wajah Chang Xuande yang tidak terganggu, senyuman langka muncul. Ia yakin Jericho Lee tidak berbohong, artinya Jericho Lee menghafal buku tersebut dalam waktu kurang dari setengah hari. Ingatan ini bisa dikatakan jenius. Sepertinya teman lamanya telah mengiriminya seorang jenius dengan ingatan yang luar biasa. Karena kamu sudah hafal buku ini, kamu boleh tinggal di sini, selesai Chang Xuande sambil memasuki aula dalam. Jericho Lee menghela nafas lega, meskipun sekarang sedikit berbahaya, tapi dia masih mampu lulus ujian Chang Xuande. Jika ada satu, maka ada dua. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan Chang Xuande, maka itu berarti dia memiliki kemungkinan agar Chang Xuande mewariskan keterampilan medisnya kepadanya. Ketika dia kembali ke tempat dia duduk, Bao Ziming dan tiga lainnya memasang ekspresi menakutkan di wajah mereka. Penampilan Jericho Lee barusan membuat mereka merasakan ancaman yang dalam, dan mereka merasa pantas mendapatkannya. Selama mereka berpikir tentang bagaimana orang ini dapat menghafal landasan teoritis pengobatan tradisional Tiongkok dalam waktu setengah hari, dan bagaimana waktu yang diberikan masih jauh lebih singkat daripada waktu mereka sendiri, mereka akan sangat iri hingga menjadi gila karena cemburu. Namun, karena mereka menargetkan Jericho Lee pagi ini, mereka sudah mengalami beberapa konflik. Sekarang, mereka hanya bisa menahan api dan berpikir bahwa mereka harus mencari kesempatan untuk mengusirnya. Jericho Lee tidak mengetahui penampilannya sendiri, dan dengan demikian menarik antipati orang lain, hanya saja meskipun dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan peduli. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Tidak perlu dengan rendah hati menjilat mereka. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun pagi untuk membersihkan halaman. Anehnya, Bao Ziming dan tiga orang lainnya juga tiba lebih awal, 1 jam lebih awal dari kemarin. Ketika mereka datang, mereka dengan lancar mulai membersihkan rumah sakit. Jericho Lee bahkan belum selesai membersihkan halaman. Orang-orang ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya, apakah perlu menargetkannya seperti itu? Dia bukan orang bodoh.
Karena orang-orang ini datang pagi-pagi sekali, terlihat jelas bahwa dia telah membersihkan rumah sakit kemarin, jadi dia takut dia akan mencoba mencuri lebih banyak pusat perhatian. Karena itu, dia bergegas membersihkan rumah sakit. Cara mereka melakukan sesuatu membuatnya merasa remeh. Tentu saja, tidak peduli bagaimana mereka mengincarnya, Jericho Lee akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil beberapa buku yang tersisa di rumah sakit dan duduk di kursi untuk membacanya. Bao Ziming dan yang lainnya berkumpul, berbisik dan berbicara, sesekali menunjuk ke arah Jericho Lee, mata mereka berkedip-kedip karena kekejaman yang gelap. Sekitar jam 3 sore, seorang pria paruh baya berusia 40-an datang ke rumah sakit dan mendukung seorang wanita tua berusia 70-an. Wajah wanita tua itu menjadi pucat, dan dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia memegangi perutnya dengan tangannya dan memperlihatkan ekspresi kesakitan, seolah-olah dia menderita penyakit dalam. Melihat orang ini, mata Mao Hai berbinar, dia segera bergegas keluar dari ruang pengobatan menuju pintu, dan melangkah maju untuk mendukung lelaki tua itu. Nenek Chen, mengapa kamu datang hari ini? Resep yang guru berikan kepadamu terakhir kali tidak berhasil. Berhasil. Tentu saja efektif. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin resep Dr. Chang tidak berhasil? Hanya saja saya tidak sengaja memakannya dan rasanya sakit. Pria paruh baya itu adalah putra nenek tua, Chen Yu. Dia juga berkata, Bu, kamu benar-benar hebat. Sudah kubilang jangan makan sisa, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Apakah ini enak? Tidak ada gunanya. Saya memasak meja yang penuh dengan hidangan, tetapi tidak ada yang memakannya. Sayang sekali untuk menuangkannya. Wanita tua itu pernah mengalami kesulitan karena tidak memiliki makanan sebelumnya, jadi dia tidak mampu menyia-nyiakannya. Aku sudah menelepon kemarin untuk mengatakan, jika kamu tidak bisa cepat kembali, kenapa kamu tidak membuang begitu banyak makanan? Chen Yu tidak bisa melakukan apapun pada ibunya sendiri, dia telah memperingatkan ibunya berkali-kali, bahwa akan lebih baik membuat lebih sedikit makanan daripada makan sisa. Tanpa nutrisi, apalagi kebersihan, makan terlalu banyak juga tidak baik untuk tubuh. Tapi ibu tidak tega membuang semua sisa makanan itu, dan memakannya lagi dan lagi setelah kepanasan. Akan aneh jika tubuhnya tidak hancur. Baiklah. Saya tidak perlu memakannya lain kali, tetapi Anda terlalu banyak bicara. Wanita tua itu memutar matanya ke arah putranya. Chen Yu merasa tidak berdaya. Dengan wajah tegas, dia berkata, kaulah yang mengatakan itu. Lain kali kamu tidak boleh memakan sisa makanannya, sebagai orang tua, aku bisa memahaminya. Mao Hai tertawa dan berkata. Nyonya tua Chen segera berkata kepada putranya, lihat, dia sangat bijaksana. Kamu hanya perlu menyia-nyiakannya dan mengabaikan makanannya. Mao Hai mendukungnya ke rumah sakit. Nenek Chen, silakan masuk dulu, tuanku ada di dalam. Tes kecil C74. Memasuki rumah sakit, Mao Hai segera berteriak pada Bao Ziming dan dua lainnya, cepat. Seorang pasien datang. Bao Ziming, Yan Zhou dan Kuang Ziming segera mengelilinginya. Jericho Lee yang sedang duduk di kursi berdiri. Awalnya, dia ingin naik dan menyapa mereka, tapi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia masih tidak bisa mendekat dan hanya berdiri di samping untuk mengamati. Saat ini, dia terisolasi dari lingkungannya, jadi memaksakan diri hanya akan menimbulkan masalah. Tuan, ada pasien di sini. Mao Hai berteriak ke aula dalam. Chang Xuande segera membuka tirai dan berjalan keluar. Dia memandang Nyonya Tua Chen yang sedang duduk di kursi dan memegangi perutnya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Dia tertawa, Kakak Chen, ada apa? Mao Hai langsung menjawab lebih dulu, Tuan, perut Nenek Chen sakit karena sisa makan. Kalau tidak salah, pasti gastroenteropati. Ibuku selalu berteriak-teriak karena sakit perut. Pasti karena makanannya busuk dan membuatku diare. Chen Yu segera menganggukkan kepalanya. Baiklah. Biar kulihat. Chang Xuande berjalan ke depan, membuka lengan baju wanita tua itu, mengulurkan 3 jari dan meletakkannya di pergelangan tangannya, memejamkan mata dan menenangkan hatinya, lalu mulai memeriksa denyut nadinya. Jericho Lee berjalan mendekat, dia ingin melihat diagnosis seperti apa. Chang Xuande akan memberikannya. Setelah beberapa saat, Chang Xuande membuka matanya, dia mengerutkan kening dan berkata, aneh, Bao Ziming bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara rendah, Tuan, apakah ada yang salah? Chang Xuande memandang Nyonya Tua Chen, Kak Chen, penyakitmu agak aneh, ini bukan gastroenteropati sederhana. Ini bukan gastroenteropati. Chen Yu tertegun dan bertanya dengan tidak percaya, Dokter Chang, apakah Anda salah? Ibuku sakit perut, itu jelas sakit perut.
Gejalanya sedikit mirip, saya pikir kalian mungkin melewatkan sesuatu, kata Chang Xuande dengan nada yang sangat pasti, dan menjelaskan dengan nada serius ada banyak penyebab sakit perut, seperti rasa dingin di dalam perut, makanan yang dirangsang dengan rasa pedas, mah, dan lain sebagainya, semuanya bisa menimbulkan gejala sakit perut, namun cara pengobatannya sama sekali berbeda. Biarkan aku melihatnya lagi. Jari Chang Xuande sekali lagi bertumpu pada pergelangan tangan Nyonya Tua Chen. Ketika dia membuka matanya, wajahnya menampakkan ekspresi, jadi begitu, jelas bahwa dia telah mendiagnosis penyakit yang diderita Nyonya Tua Chen. Chen kecil, jangan tidak sabar, Chang Xuande tertawa, memandang beberapa murid di samping, dan memutar matanya sambil bertanya, setelah belajar dariku begitu lama, siapa di antara kalian yang tahu penyakit apa? Kakak Chen menderita. Ini, Bao Ziming dan tiga lainnya saling memandang. Chang Xuande menatap Nyonya Tua Chen, Kak Chen, penyakitmu tidak serius, tidak sulit diobati. Aku berencana untuk menguji murid-muridku, apakah kamu keberatan, Kak Chen? Maka tidak apa-apa, saya juga mendengar bahwa anak-anak muda di rumah sakit Anda telah mempelajari beberapa kemampuan Anda. Nyonya Tua Chen sangat murah hati, karena penyakitnya sendiri tidak serius, tidak masalah baginya untuk menunggu sebentar. Kecil. Terima kasih, Chang Xuande tertawa, dan dengan sengaja membuat wajah saat dia melihat mereka. Aku akan memberi kalian masing-masing waktu 5 menit. Selama kalian tidak menyakiti Kak Chen, kalian dapat menggunakan metode apapun untuk mendiagnosis mereka. Beberapa dari mereka segera merasakan tekanan yang luar biasa. Siapapun yang tertua akan memulai lebih dulu. Chang Xuande memahami batasannya dengan sangat baik. Dia duduk di kursi di samping, dia ingin melihat seberapa bagus murid-muridnya setelah belajar beberapa tahun terakhir ini. Yang tertua adalah Bao Ziming. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan, lalu berkata dengan sedikit keraguan di dalam hatinya, Nenek Chen, aku akan memeriksa denyut nadimu dulu, dan menanyakan beberapa pertanyaan, oke? Tentu, potong meridianmu. Nyonya Tua Chen tertawa dan mengangguk. Bao Ziming mengulurkan jarinya dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Setelah berobat sekitar 3 menit, dia bertanya, Nenek Chen, sisa makanan yang kamu makan tadi malam, kan? Ya, aku memasak untuk menantu anak laki-lakiku, tapi mereka terlalu sibuk untuk kembali tepat waktu, jadi aku tidak bisa makan banyak. Sayang sekali, tapi aku menaruhnya di lemari es dan memanaskannya di siang. Nyonya Tua Chen menghela nafas, dia tahu bahwa kebiasaannya buruk, tetapi membuang semua makanannya sangatlah disayangkan. Apakah kamu makan yang lain dari tadi malam sampai siang hari ini? Apakah itu makanan selain makanan? Bao Ziming bertanya lagi. Nyonya Tua Chen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, ketika saya bertambah tua, nafsu makan saya tidak akan baik, saya akan kenyang setelah makan sedikit. Saya tidak bisa makan terlalu banyak. Selain itu, kesehatannya tidak terlalu baik, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makan terlalu banyak tidak akan bermanfaat bagi tubuhnya, jadi dia tidak berani makan sembarangan. Bao Ziming mengerutkan kening, lalu Nenek Chen, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhmu? Selain sakit perut, saya kira tidak, Nyonya Tua Chen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Kerutan di dahi Bao Ziming semakin dalam. Saat dia hendak menanyakan pertanyaan berikutnya, Chang Xuande memperingatkannya, 5 menit telah berlalu. Bao Ziming membuka mulutnya, dan menundukkan kepalanya karena malu, guru, saya pikir itu pasti sakit perut dan diare karena infeksi perut. Itu saja. Chang Xuande mengerutkan kening, sedikit kecewa. Bao Ziming ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak dapat menentukan jenis penyakit apa itu, tetapi menilai dari denyut nadinya dan jawaban Nyonya Tua Chen, itu benar-benar gejala perutnya. Selanjutnya, wajah Chang Xuande tanpa ekspresi, dan jelas bahwa dia tidak puas dengan penampilan Bao Ziming. Yan Zhou dan dua lainnya saling memandang, merasa tidak enak. Jika itu bukan penyakit perut, lalu penyakit apa itu? Membawa pertanyaan-pertanyaan ini, Mao Hai berjalan di depan Nyonya Tua Chen dan dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya. Setelah sekitar 3-4 menit, dia masih tidak bisa menemukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya bisa membuka matanya dan bertanya, Nenek Chen, apakah kamu masih meminum obat yang kamu ambil terakhir kali? Tentu saja aku sedang makan. Jangan sungkan, resep Dr. Chang sangat bermanfaat. Aku hampir sembuh dari insomniaku, aku tidur nyenyak di malam hari, jawab Nyonya Tua Chen sambil tersenyum. Mao Hai tertawa, lalu bertanya, kamu jatuh sakit dari tadi malam sampai siang hari ini, dan kamu belum keluar lagi sejak itu. Tidak pernah menyentuh sesuatu yang kotor.
Dia merasa mungkin saja Nyonya Tua Chen secara tidak sengaja menyentuh makanan basi ketika dia membuangnya. Sampah di tanah mengakibatkan infeksi bakteri. Nyonya Tua Chen menggelengkan kepalanya. Sejak dia tua, dia sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk berlarian? Mao Hai mengerutkan kening, pikirannya kacau, dia tidak tahu penyakit apa itu. Waktunya habis. Pengingat Chang Xuande datang dari samping, bagaimana diagnosisnya? Tuan, saya pikir itu pasti penyakit mah kronis. Mao Hai merasa bahwa, ketika dia tidak dapat mendiagnosis penyakitnya, dia hanya akan memikirkannya secara acak dan mencoba peruntungannya. Bab 75 Lavender Blotch. Chang Xuande tetap tanpa ekspresi, selanjutnya. Orang ketiga menghampiri Kuang Ziming dan melihatnya berjalan mendekat. Setelah melihat sekilas denyut nadinya, dia bertanya, Nenek Chen, apa bahan utama masakan yang kamu masak tadi malam? Itu hanya masakan biasa, seperti ikan, ayam rebus, del. Anak saya menyukainya, jawab Nyonya Tua Chen sambil tersenyum. Kuang Ziming tertawa, seolah memikirkan sesuatu, lalu mengangkat tangannya untuk memeriksa denyut nadi Nyonya Tua Chen. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berjalan ke arah Chang Xuande. Guru, menurut saya penyakit Nenek Chen disebabkan oleh infeksi Staphylococcus. Oh. Mata Chang Xuande bersinar dengan cahaya aneh, seolah dia sedang bermain-main dengannya. Menurut Anda mengapa itu adalah infeksi Staphylococcus? Karena musim panas adalah musim di mana daging dan unggas rentan tertular kuman, ayam dan bebek rentan membawa Staphylococcus. Jika tidak dimasak dengan benar, bisa memakan tubuh manusia sehingga menyebabkan infeksi Staphylococcus. Kuang Ziming sangat yakin. Chang Xuande mengangguk, dan menoleh untuk melihat Yan Zhou yang tersisa, giliranmu. Kuang Ziming mundur ke samping, ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Dia merasa meskipun jawabannya tidak benar, jawabannya tidak akan jauh dari benar. Bao Ziming dan Mao Hai saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan ekspresi kesal. Sungguh, kenapa mereka tidak memikirkan hal itu? Yan Zhou perlahan berjalan ke depan. Dengan pengingat Kuang Ziming, dia mulai berspekulasi arah infeksi Staphylococcus dan mengajukan beberapa pertanyaan, semuanya berkaitan dengan sisa makanan, dalam upaya untuk menemukan jawaban yang lebih akurat daripada infeksi Staphylococcus. Setelah 5 menit berlalu, Yan Zhou segera berkata, Guru, penilaian saya hampir sama dengan penilaian Kuang Ziming, ini juga merupakan infeksi Staphylococcus. Chang Xuande dengan tenang menganggukkan kepalanya, dan mendorongnya ke samping dengan lambaian tangannya. Yan Zhou dengan bangga memandang Bao Ziming dan Mao Hai, dan pada saat yang sama mengucapkan terima kasih. Meskipun dia tidak dapat menemukan jawaban yang lebih tepat, infeksi Staphylococcus jauh lebih kuat daripada jawaban Bao Ziming dan Mao Hai. Setidaknya, dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan Chang Xuande. Chang Xuande berdiri dari kursi, tersenyum dan berkata, Kak Chen, penyakitmu, mereka hampir selesai membicarakannya. Tunggu sebentar. Chang Xuande terkejut, dia berbalik dan menatap Jericho Lee, lalu tersenyum dan berkata, Kakak Chen, dia baru berada di sini selama beberapa hari, saya tidak berencana mengujinya kali ini. Jericho Lee baru berada di sini selama 2 atau 3 hari, agak sulit baginya untuk membuat orang mulai mendiagnosis. Meskipun Chang Xuande tahu bahwa Jericho Lee memiliki keterampilan medis, penyakit Nyonya Tua Chen tidak mudah didiagnosis. Bahkan ketika dia lalai sekarang, dia tidak dapat mendiagnosisnya sekaligus. Begitukah? Nyonya Tua Chen tertawa, tidak heran dia merasa Jericho Lee masih asing ketika dia masuk, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia adalah murid baru. Chang Xuande hendak menjelaskan penyakit Nyonya Tua Chen, tetapi Jericho Lee ragu-ragu dan tiba-tiba berkata, Tuan, bolehkah Anda mengizinkan saya mencobanya? Chang Xuande terkejut, dan menampakkan wajah penuh keterkejutan, namun dia masih mengerutkan kening, kamu baru saja tiba, masih banyak hal yang ingin kamu pelajari, kamu tidak perlu terburu-buru untuk membuktikan kemampuanmu. Tingkat. Dia pikir Jericho Lee ingin pamer jadi dia ingin mencoba mendiagnosis penyakit Nyonya Tua Chen. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya, tidak. Tuan, saya ingin mencobanya. Saya rasa saya mungkin tahu penyakit apa yang diderita Nenek Chen. Chang Xuande tidak hanya terkejut, Bao Ziming dan 3 lainnya juga menatap dengan mata terbelalak. Detik berikutnya, Bao Ziming dan yang lainnya tampak seperti baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Apa yang orang ini katakan? Apakah dia tahu penyakit apa yang diderita Nenek Chen? Sombong sekali. Kami tidak melihatnya, tapi dia melihatnya.
Kuang Ziming mendiagnosis infeksi Staphylococcus, menurutku dia mungkin ingin memanfaatkan kita. Tidak tahu malu. Beberapa orang mulai berdiskusi, namun mereka tidak berani terlalu bersuara. Namun, Jericho Lee bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan memandang Chang Xuande dengan tulus. Saya ingin mencobanya. 3 menit sudah cukup. Menghadapi matanya yang tulus, Chang Xuande tidak tahu bagaimana menolaknya. Dia berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Dia tidak menyangka Li Jericho Lin bisa mendiagnosis penyakitnya, tapi karena Jericho Lee bertekad untuk mencoba, dia tidak bisa terlalu kejam. Terima kasih, Guru. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Nyonya Tua Chen memandangnya, anak muda, siapa namamu? Nama saya Jericho Lee. Dia mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Apakah ada kotoran di wajahku? Tidak, Bu, wajahmu cukup bersih. Chen Yu juga sangat bingung, dan kepalanya penuh kabut. Nenek Chen, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya melihat sekeliling, kata Jericho Lee sambil mengamati wajah dan leher Nyonya Tua Chen. Setelah melihat ini, senyuman tipis muncul di wajah Chang Xuande, tetapi dia tidak berpikir bahwa Jericho Lee benar-benar dapat menemukan petunjuk apapun. Dia berpikir dalam hati, mungkin diagnosisnya juga salah satu infeksi Staphylococcus. Jericho Lee mengamati selama 3 menit, ketika dia tiba-tiba melihat beberapa titik cahaya di belakang telinga Nyonya Tua Chen. Hah? Dia mengangkat alisnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyisir rambut di dekat telinganya dan melihat bintik merah ungu di lehernya. Warnanya tidak terlalu dalam. Jadi seperti itu. Jericho Lee menarik tangannya, dan membuat diagnosis di jantungnya. Bagaimana, apakah pemuda itu membuat diagnosis? Nyonya Tua Chen bertanya sambil tersenyum. Namun, dia merasa Jericho Lee, pendatang baru, tidak memiliki kemampuan untuk mendiagnosis penyakitnya. Jericho Lee tersenyum dan mengangguk, Nenek Chen, saya tahu penyakit apa yang kamu derita. Oh, ceritakan padaku. Nyonya Tua Chen memperlihatkan ekspresi heran. Jericho Lee memandangnya dan menjawab dengan suara yang dalam, Nenek Chen, kamu terkena infeksi Staphylococcus. Saat dia menjawab, Bao Ziming dan yang lainnya mulai menertawakannya. Yo, ini infeksi Staphylococcus lagi. Saya tahu Anda akan menjawabnya. Kamu sudah lama memalsukannya, tetapi pada akhirnya, kamu masih meniru jawaban Kuang Ziming. Sungguh tidak tahu malu. Jika Anda tidak tahu diagnosisnya, jangan berpura-pura mampu. Mereka berpikir bahwa setelah Jericho Lee mengamati Nyonya Tua Chen dalam waktu yang lama, dia akan dapat menemukan beberapa jejak penyakit. Tapi pada akhirnya dia masih bisa mendapatkan diagnosis, dia tidak tahu malu. Bab 76 Carbuncle. Chen Yu mengungkapkan ekspresi kecewa. Jika Anda juga mempunyai diagnosis ini, maka tidak perlu menyebutkannya. Mereka sudah mengatakannya. Chang Xuande melambaikan tangannya, berdiri dan berjalan ke depan, Jericho Lee, kamu boleh pergi. Seperti dugaannya, Jericho Lee menerima jawaban Kuang Ziming. Dia terlalu optimis, melebih-lebihkan Jericho Lee. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, dia tidak punya niat untuk mundur, dia terkekeh dan berkata, Tuan, Nenek Chen, tolong dengarkan saya sampai selesai. Nenek Chen, Anda memang terkena infeksi Staphylococcus, tetapi ternyata tidak. Staphylococcus biasa. Itu adalah infeksi Staphylococcus aureus. Chang Xuande tiba-tiba menghentikan langkahnya, menoleh dan menatapnya dengan heran, dengan sedikit tidak percaya, bagaimana Anda membuat diagnosis seperti ini. Ini sangat sederhana. Jericho Lee berjalan di depan Nyonya Tua Chen, menyisir rambutnya, dan menunjuk ke bintik merah keunguan. Bintik ini disebut bercak merah keunguan yang menyusup, dan merupakan salah satu gejala infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Nenek Chen, bolehkah saya bertanya apakah Anda merasa sangat panas atau kering? Nyonya Tua Chen terkejut, sejak dia memasuki rumah sakit, dia sudah merasa lebih panas dari biasanya. Logikanya, dengan kipas angin rumah sakit menyala, seharusnya udara terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Dia pikir saat itu seharusnya musim panas ketika cuaca sedang panas, tapi mendengar apa yang dikatakan Jericho Lee sepertinya tidak ada dalam pikirannya. Dia segera mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, sepertinya agak panas. Apakah ada yang salah? Tentu saja. Penyakitmu disebut karbunkel, gejalanya demam, menggigil, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, leher, punggung, bahu mudah muncul eritema infiltratif besar berwarna keunguan. Namun, gejalamu lebih ringan,
dan derajat infeksinya Staphylococcus aureus lebih rendah, Jericho Lee tersenyum saat memberikan diagnosisnya. Apa? Nyonya Tua Chen menoleh untuk melihat bahunya karena terkejut. Chen Yu dengan cepat maju dan membuka kancing kerah ke meja ibunya. Dia menarik ke bawah kerahnya dan melihat bahwa bahunya berwarna merah dan ungu, seolah-olah ada sesuatu yang dengan kejam menghancurkannya dan menyebabkannya menjadi merah. Itu sangat menarik perhatian. Ini. Ketika mereka melihat bintik-bintik merah keunguan, Bao Ziming dan pupil orang lain mengerut. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada begitu banyak bintik merah di tubuh Nyonya Tua Chen. Mereka tidak menyadarinya sama sekali sekarang. Chang Xuande tertawa terbuka dan sangat gembira. Bagus, bagus, bagus. Lumayan, lumayan, kamu benar-benar berhasil mendiagnosisnya, benar. Kak Chen, penyakitmu adalah karbunkel. Pasti karena ikan besar yang kamu beli kemarin kurang bersih banget, kebetulan kena Staphylococcus aureus, kebetulan masakannya kurang matang, dan dimasukkan ke dalam perutnya semalaman sehingga kualitasnya berubah. Adapun sakit di perutmu, itu sebenarnya karena kamu baru saja makan makanan busuk, dan perutmu tidak bisa mencernanya. Setelah secara pribadi mendengar konfirmasi Chang Xuande, wajah Bao Ziming dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Sial, tebakan Jericho Lee benar. Mendengar itu, Nyonya Tua Chen tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Chen Yu juga mengerti dan memandang Chang Xuande dengan penuh rasa terima kasih, lalu menoleh ke ibunya dan berkata, Bu. Lihat, aku sudah bilang padamu untuk tidak memakan sisa makananmu. Kali ini, jika bukan karena Dr. Chang yang menyadarinya, tubuhmu akan hancur. Mengerti. Saya tidak akan makan sisa makanan itu lagi lain kali. Nyonya Tua Chen tidak tahu bahwa alasan dia menderita penyakitnya adalah karena dia tidak mau menuangkan sisa makanan ke atas meja. Chang Xuande menghela nafas, dan tertawa, Kakak Chen, saya tidak berbicara tentang kamu, kamu sudah tua. Jika ada sisa, mereka akan jatuh, dan memakan sisa itu tidak akan bermanfaat bagi tubuh Anda. Kali ini, Anda terinfeksi kuman, dan kali berikutnya, Anda akan memakan sisa makanan. Aku baru saja melihat hidangan itu dan merasa kasihan. Aku akan mendengarkanmu. Saya pasti tidak akan makan lain kali. Bahkan jika Nyonya Tua Chen memakan sisa makanannya, dia tidak akan berani melakukannya lagi. Dia tidak ingin menderita infeksi Staphylococcus lagi. Lebih tepatnya seperti itu. Saya akan menulis resep untuk Anda, mengambil obat, dan kembali makan obat untuk menyembuhkan tubuh Anda dari penyakit antraks. Chang Xuande tertawa lalu berjalan ke depan lemari obat, mengambil pulpen dan kertas untuk menuliskan resepnya, lalu berseru kepada beberapa murid, ikuti resep untuk mengambil bahannya, jangan membuat kesalahan. Bao Ziming berjalan ke depan, mengambil resepnya, dan dengan cepat mengikuti instruksinya. Chang Xuande mengambil obat dan resep yang diambil dan menyerahkannya kepada Chen Yu. Minumlah obat dan resepnya dengan baik, jika menurutmu tidak enak, lalu datang dan ambil nanti. Baiklah. Chen Yu dengan cepat menganggukkan kepalanya, membayar tagihannya, dan meninggalkan rumah sakit bersama ibunya. Dia merasa alasan Jericho Lee bisa mendiagnosis penyakit Nyonya Tua Chen adalah karena dia telah melihat buku-buku yang relevan. Gangren merupakan penyakit yang mudah didiagnosis dan sulit diobati. Meski darurat, gejalanya ringan dan sulit dinilai. Lagi pula, pasien tidak boleh melepas pakaiannya sesuka hati. Dan bila eritema ungu muncul di tenggorokan, lengan dan bahu, itu berarti penyelamatan yang sangat serius dan tidak tepat waktu dapat membahayakan nyawa. Tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jika tidak, bagaimana kamu mengetahuinya? Chang Xuande penasaran, meskipun penyakit karbunkel tidak dianggap langka, dan bahkan dapat dianggap sebagai infeksi umum pasca operasi dalam pengobatan barat, Jericho Lee adalah seorang mahasiswa yang bahkan belum lulus masa magang. Dia tidak mungkin dilahirkan dengan pengetahuan tentang penyakit karbunkel, bukan? Jericho Lee tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia menguatkan dirinya dan menjawab, dalam pelajaran sekolah sebelumnya, saya menyebutkan penyakit umum ini. Aku baru saja memperhatikan bahwa denyut nadimu bahkan belum terlihat, dan kamu dapat mengetahui itu karbunkel hanya dengan melihatnya. Jericho Lee berkata bahwa dia pernah mengajar tentang karbunkel di sekolah sebelumnya. Jika dia dapat mengingatnya dengan jelas, itu akan menjadi bukti bahwa ingatannya sangat luar biasa. Sebenarnya, saya bisa menebak dengan akurat bahwa itu adalah penyakit karbunkel, dan itu semua berkat saran mereka, kata Jericho Lee sambil melirik ke arah Kuang Ziming dan dua orang lainnya.
Kuang Ziming mendiagnosis bahwa itu adalah infeksi Staphylococcus, dan Yan Zhou telah bertanya kepada Nenek Chen tentang ikan, ayam rebus, dan saya tahu kemungkinan besar itu adalah infeksi Staphylococcus aureus. Saya menemukan bintik merah keunguan di dekat telinga Nenek Chen, yang membuktikan bahwa tebakan saya benar. Dia bertanya aku tidak pernah menjadi orang yang hanya menganggap kata-kata orang lain sebagai gosip dan menertawakannya. Terkadang, ketika seorang pasien menjawab pertanyaan kecil secara acak, itu mungkin merupakan petunjuk penting mengenai penyakitnya. Chang Xuande tiba-tiba mengerti bahwa hatinya cukup puas dengan Jericho Lee. Mampu memperhatikan detail-detail kecil ini membuktikan bahwa kemampuan observasi Jericho Lee tajam dan pandai merangkum. Pemikiran seperti ini sangat penting dalam dunia kedokteran. Dia berpikir sejenak, lalu ingin menguji standar Jericho Lee lagi. Oleh karena itu, dia dengan tenang bertanya, jika saya meminta Anda untuk meresepkan resep untuk Kak Chen, resep apa yang akan Anda miliki?